Waktu saya, pertama kali duduk, di SMA, waktu itu SMA 6, di, apa namanya, Mahakam ya, di daerah Blok M situ, harus wajib memilih satu ekstrakurikuler ya. Jadi waktu itu saya pilih, Paskibra, cuma saya ditolak Bapak Ibu sekalian. Jadi pilihan kedua masuk, yaitu, ekskul atau ekstrakurikuler karate ya. Nah di sana, eee kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, dimulai dari, sabuk putih, sabuk kuning, hijau, biru, coklat, dan hitam ya. Untuk, sabuk hitam sendiri itu masih ada tingkatannya sampai 10 ya, dan 1 sampai 10 ya. Itu tingkatan-tingkatan di dalam, karate Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan, saya waktu itu terakhir, itu ikut ujian untuk naik ke, sabuk, hijau ya. Kalau di sini ada Anita, Anita udah sabuk coklat ya, lebih tinggi dari saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, saya waktu itu mengingat lagi bahwa, latihan-latihan yang diberikan ya, semua pelatihan-pelatihan itu mendorong, kita untuk, apa namanya, menjadi responsif, menjadi, sigap, menjadi, bisa menyatukan antara, teknik-teknik, kuda-kuda, pukulan, tangkisan, dan juga serangan gitu ya. Jadi, kita belajar, kami di situ belajar, dilatih oleh senpainya ya, oleh gurunya ya, ada kata dan ada kumite ya. Kata itu adalah atraksi pendek perorangan atau dalam tim yang menjadi kulminasi dari seluruh latihan dan ilmu karate. Hasil dari latihan bertahun-tahun untuk mensinergikan gerakan baik tendangan, pukulan, tangkisan, serangan, dan kuda-kuda. Nah, begitu pula dengan kumite ya. Kumite itu ada pertandingan one on one untuk menerapkan semua pelatihan yang dilakukan selama ini, berupa pukulan, tendangan, tangkisan, serangan, dan kecepatan. Jadi, pada waktu belajar seperti itu memang berat latihannya ya. Kadang-kadang dibawa, satu tempat ya, di lapangan, dijemur, dan kemudian, apa namanya, latihan bareng-bareng ya. Mulai dari latihan lari keliling lapangan, mulai dari, push up, sit up, dan semua, latihan-latihan fisik yang dilakukan. Sebelum kita latihan kuda-kuda, kemudian latihan, latihan dasar gitu ya, pukulan, tangkisan, serangan, dan kuda-kuda, serta tendangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai, level tertinggi, yaitu sabuk hitam, ya, di mana di situ pun ada tingkatannya, dari Dan 1 sampai Dan 10, ya. Untuk mencapai sabuk hitam, untuk menjadi juara, dalam, kata ataupun dalam juara dalam kumite, itu diperlukan effort, ya, effort yang lebih, diperlukan komitmen yang lebih, diperlukan waktu latihan yang, banyak, yang jam terbang yang tinggi, konsistensi di dalam latihan, ya. Kadang-kadang udah nyampe rumah pun, apa namanya, kita, latihan lagi ya, pagi hari di rumah kita latihan lagi. Untuk mencapai level tertinggi ya, kita harus mahir, harus mumpuni, harus ada, ujian-ujian yang harus kita lewati ya. Untuk naik, apa namanya, untuk naik tingkat setiap sabuk itu memerlukan, ujian dan kita diuji baik dalam kata maupun dalam kumite ya, dalam pertandingan one on one maupun, secara keindahan ya, itu kata ya, atraksinya ya. Bagaimana menyatukan, semua teknik-teknik yang sudah dipelajari. Nah, itu tidak bisa diraih dalam satu malam Bapak Ibu sekalian. Untuk mencapai level tertinggi, kita perlu jam terbang, perlu keseriusan, perlu komitmen, perlu, waktu berlatih dan effort yang lebih, ya. Ini, apa namanya, bicara mengenai, olahraga karate, ya, mengenai olahraga bela diri karate. Nah, saya masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu sekalian yang diambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di sini dikatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menyembah Dia, tetapi ini adalah satu effort yang diperlukan untuk setiap kita anak-anak Tuhan untuk datang menyembah Dia, untuk tahu,
apa namanya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki privilege untuk boleh datang mengakses surga, mengakses Tuhan untuk masuk, ya. Perlu effort, perlu satu komitmen, perlu satu keinginan, ya, yang kita bawa untuk senantiasa kita menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, menurut ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, menurut ayat ini ada 4 hal, ya. Yang pertama itu poinnya adalah kehendak Bapa, ya. Ada kata Bapa menghendaki. Jadi ada kehendak Bapa di sini, ya. Jadi artinya Bapa menghendaki. Di dalam terjemahan lain dikatakan Bapa mencari, ya. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Tapi di dalam terjemahan baru dikatakan Bapa menghendaki. Jadi ada kehendak Bapa di sini. Ada keinginan dari Bapa surgawi, ya, mencari, menghendaki penyembah-penyembah, yaitu setiap kita anak-anak Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, pertama, jadi ada kehendak Bapa. Yang kedua ada waktu Bapa, ya. Di sini ada time frame, dikatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi ada time frame, ada waktu, ya. Waktu Bapa, waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya. Itu bicara tentang waktu, time frame yang Bapa lakukan. Dan yang ketiga ada kriteria penyembah, ya. Kriteria penyembah itu seperti apa? Di sini dikatakan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu adalah kriteria penyembah, ya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan yang keempat ada poin perlu dicapai atau diusahakan. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita lihat, ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ada sesuatu yang dicapai, ada sesuatu yang dituju, ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang dilakukan, ya. Ada effort yang dibutuhkan, yang perlu dicapai dan diusahakan. Bapak Ibu sekalian, kata kebenaran yang ada di dalam ayat ini, ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran itu diambil dari bahasa Yunani aletheia, yang artinya sifat Allah atau hakikat Roh Kudus. Jadi pada waktu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, itu sesungguhnya kita sedang aplikasikan sifat Allah, hakikat daripada Roh Kudus. Nah, Tuhan telah menetapkan penyembah memiliki standar yang tinggi, Bapak Ibu sekalian, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga ini bukan mainan anak-anak, ini bukan mainan anak-anak, hanya orang-orang dewasa, rohani yang tahu bagaimana menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, terjemahan lainnya di dalam The Passion Translation untuk Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dijelaskan sebagai berikut. Jesus responded, "Believe me, dear woman, the time has come when you will worship the Father neither on a mountain nor in Jerusalem, but in your heart. Your people don't really know the one they worship, but we Jews worship out of our experience. For it's from the Jews that salvation is available. From now on, mulai dari sekarang, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with a right heart." Ya, jadi dikatakan mulai sekarang menyembah Tuhan, menyembah Bapa bukan lagi masalah tempat, tetapi masalah hati. Ya. For God is a spirit, karena Tuhan adalah roh, and He longs to have sincere worshiper who adore Him in the realm of the spirit and in truth. Jadi kurang lebih bahasa Indonesia, percayalah kepadaku, hai perempuan yang terkasih. Ya, ini bicara tentang Yesus yang bicara pada perempuan di sumur Yakub itu, ya. Waktunya telah tiba di mana kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung atau di Yerusalem, tapi di dalam hatimu. Masyarakatmu tidak benar-benar mengenal Dia yang mereka sembah. Tetapi kami orang Yahudi beribadah berdasarkan pengalaman kami. Karena keselamatan tersedia dari orang Yahudi. Mulai sekarang menyembah Bapa bukan soal tempat yang benar,
tetapi dengan hati yang benar. Karena Tuhan adalah roh dan dia rindu memiliki penyembah yang tulus, yang memujanya dalam roh dan kebenaran. Ada kata-kata yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi menyembah Tuhan, menyembah Bapa bukan soal tempat, ya, bukan soal tempat, ya, bukan soal tempat artinya apa selalu harus di gereja, oh baru kita menyembah Tuhan. Tetapi dikatakan tetapi dengan hati yang benar, ya, hati yang benar, hati yang dibenarkan, ya, dengan hati yang benar. Itu yang pertama. Dan di sini dikatakan dia rindu memiliki penyembah yang tulus. Artinya penyembah yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan without any agenda, ya, tanpa agenda khusus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita introspeksi, berapa kali kita datang kepada Tuhan dengan permintaan-permintaan, dengan agenda kita, ya. Tetapi berapa banyak kali kita datang kepada Tuhan, ya, melakukan penyembahan dengan tulus hati, tanpa agenda apapun, tanpa meminta apapun juga, ya. Ada waktunya meminta Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tidak melarang kita meminta kepada Tuhan, karena di bagian lain Yesus pernah berkata, engkau tidak mendapatkan jawaban doa karena engkau tidak pernah meminta, ya. Mintalah daripadaku. Yesus pernah berkata seperti itu. Jadi ada juga orang-orang yang nggak pernah meminta Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini bicara di dalam Yohanes 4 ayat 23-24, penyembah yang tulus, yang datang tanpa agenda, yang benar-benar memujanya, yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran dan dengan hati yang benar. Nah, makna menyembah Bapak Ibu sekalian yang kita sudah ketahui bersama. Pertama adalah proskuneo, ya, bahasa Yunani, artinya mencium dari jarak dekat, ya. Ini suka diambil mengenai keintiman suami dengan istri, proskuneo, ya, mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan, menyembah dengan kedekatan dan keintiman bersama dengan Tuhan, ya, proskuneo, ya. Di bagian literasi bagian lain, ya Bapak Ibu sekalian, mencium dari jarak dekat itu di literasi yang saya baca itu bicara tentang seekor anjing yang mencium tangan tuannya, yang mendekat dan mengendus tangan tuannya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya peliharaan di rumah, ya terutama untuk punya anjing atau guguk, ya. Kalau kita pulang dari luar gitu, datang ke rumah, anjing kita tuh akan datang mendekat ke kita, ya. Dan kalau dia udah dekat sekali, dia akan mencium-cium tangan kita, ya, mencium tangan, mengendus gitu ya. Nah, literasi yang saya baca itu bicara juga tentang gambaran ini seperti anjing yang mencium tangan tuannya, ya, dari jarak dekat, mencium dari jarak dekat. Yang pertama adalah proskuneo, ya, mencium dari jarak dekat, menyembah dengan kedekatan, keintiman bersama dengan Tuhan. Yang kedua makna menyembah itu adalah totalitas. Jadi menyembah itu hanya dapat dilakukan dengan fokus kepada satu pribadi, satu tujuan pada suatu waktu. Jadi kita tidak pernah bisa menyembah berbagai hal pada waktu yang sama. Tetapi kita hanya fokus kepada satu pribadi, satu tujuan pada suatu waktu. Jadi diperlukan totalitas, diperlukan komitmen, totalitas untuk menyembah kepada Bapa Surgawi. Dan yang ketiga, makna menyembah Bapak Ibu sekalian adalah daily activity, ya. Sadar atau tidak, setiap hari dan setiap waktu hati kita sedang menyembah sesuatu. Bahkan saat ini Bapak Ibu sekalian yang duduk di dalam Zoom meeting ini, sadar atau tidak Bapak Ibu sedang mengarahkan, ya, mengarahkan hati kita kepada sesuatu, ya, yang sadar kita tidak sadar itu sedang kita sembah, ya. Itu adalah daily activity, ya. Dan yang keempat adalah bicara tentang grow deeper, ya, menyembah dengan intens sesuai 3 hal di atas, ya, proskuneo, totalitas dan daily activity, maka akan mendorong pertumbuhan pada pengenalan yang lebih dalam. Semakin grow deeper, kita semakin dalam mengerti tentang Allah kita, mengerti tentang Bapa kita, mengerti hati Bapa. Tidak bisa dilakukan tanpa penyembahan. Jadi semakin hari kita menyembah Tuhan, semakin hari kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan,
ya. Jadi menyembah ini bukan hanya menyanyikan lagu-lagu penyembahan Bapak Ibu, itu bagian dari penyembahan. Doa adalah bagian dari penyembahan. Tetapi bicara tentang penyembahan, bicara tentang kedekatan, keintiman bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih dari sekedar berdoa, lebih dari sekedar menyanyikan lagu-lagu penyembahan. Itu bicara tentang kedekatan 24 hour, ya. Bagaimana kita memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Ya. Semakin hari kita lakukan, semakin grow deeper kita dengan Tuhan. Nah, hasil akhir dari penyembahan, ya, there is no shortcut, saya tulis di sini, ya. You have to go through the process. Harus melalui prosesnya setiap kita, ya. Hasil akhir dari penyembahan itu adalah yang pertama, Bapak Ibu, kita akan semakin kagum. Ada kekaguman yang semakin bertambah. Semakin intens kita menyembah Dia, menjadikan kekaguman kita akan Tuhan sebagai pribadi itu semakin bertambah, semakin kagum akan Tuhan. Yang kedua adalah semakin cinta akan Tuhan. Ada kecintaan. Semakin intens kita menyembah Dia, menjadikan kita semakin bertambah cinta pada Tuhan Yesus. Bertambah dalam kedalaman kecintaan kita kepada Tuhan. Ya. Semakin hari semakin menyembah Tuhan. Semakin hari memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita semakin cinta kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin intens kita menyembah Dia, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu, kita adalah makhluk roh. Sadar atau tidak, bahwa semua aktivitas kita berkaitan dengan roh. Walaupun Bapak Ibu bekerja di dunia marketplace atau dimanapun juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian, ya, ingat kita adalah makhluk roh. Ya, semua aktivitas kita berkaitan dengan roh. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi ini ditegaskan lagi, roh kita, roh manusia itu yang di dalam kita, itu yang sesungguhnya tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia itu. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia kita belajar menjadi penyembah, tapi nanti di surga, ya, kita benar-benar praktek menyembah sejati, face to face, berhadapan muka dengan Bapa surgawi, di mana kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi selagi kita ada di dalam dunia, dikatakan telah tiba sekarang waktunya Bapa mencari, Bapa menghendaki penyembah demikian yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, pertanyaan introspeksinya, kita tidak bisa mengabdi atau menyembah pada dua Tuhan, Allah dan Mammon. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena bicara tentang penyembahan, itu bicara fokus kita, hati kita yang kita arahkan 24 jam. Ya. Nah, kemana hati kita menyembah? Kemana kita membawa hidup kita menyembah? Apakah kepada Allah atau kepada Mammon? Yesus mengatakan saingannya Allah bukan setan, saingannya Allah adalah Mammon atau kenikmatan dunia yang bisa dinilai dengan uang, segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Tapi Allah, kekekalan, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Jadi perbandingannya bumi dengan langit, Bapak Ibu. Ya, Mammon bisa segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, tetapi Allah dan kerajaan surga tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Perpuluhan Bapak Ibu sekalian, persembahan Bapak Ibu sekalian tidak bisa membeli Allah dan kerajaan surga dan kebenaran. Tetapi di sini kita belajar untuk kita mengarahkan hati kita hanya kepada Allah 24 hour a day. Nah, temukan setidaknya satu alasan Bapak Ibu sekalian mengapa kita harus menyembah Tuhan hari ini, ya. Ada ribuan alasan untuk kita mengagumi dan menyembah Tuhan. Dan semua itu sangat personal. Bapak Ibu, alasan Bapak Ibu menyembah Tuhan itu sangat personal. Kita bisa berbeda. Ada Bapak Ibu di sini yang disembuhkan dari sakit penyakit. Itu Bapak Ibu pada waktu menyembah Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu sekalian.
Itu sangat personal. Ada satu lagi yang dibebaskan dari financial problem, ya, itu juga sangat personal, ya. Masing-masing kita memiliki alasan. Makanya temukan setidaknya satu alasan mengapa hari ini saya harus menyembah Tuhan, ya. Ada beribuan alasan dan itu semua personal. Bapak Ibu harus temukan apa yang menjadi alasan kita menyembah Tuhan masing-masing. Ya. Pertanyaan introspeksinya, mungkinkah kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal? Ya. Bapak Ibu, penyembahan adalah seperti anak kunci untuk akses kepada Tuhan. Jadi menghampiri Tuhan tanpa menyembah adalah suatu kemustahilan. Ya. Penyembahan membuat kita terkoneksi dengan Tuhan senantiasa. Jadi kita pada waktu kita menyembah Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Itu seperti anak kunci yang membuka akses kepada Tuhan dan kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan akses khusus kepada Tuhan, pada Bapa surgawi ketika kita menyembah Dia. Nah, membangun gaya hidup atau kebiasaan menyembah. Nah, penyembahan yang dilakukan secara intens, berulang kali, terus-menerus, daily, menjadikan kita mumpuni dan terlatih menjadi penyembah. Jadi untuk belajar menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, itu perlu dilakukan, perlu effort. Seperti yang saya sampaikan di depan. Ya, untuk saya mencapai tingkatan-tingkatan di dalam karate, saya perlu latihan, perlu effort. Perlu mumpuni, perlu terlatih. Demikian juga membangun gaya hidup menyembah, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu melatih sampai kita mumpuni, terlatih untuk menjadi penyembah. Ya. Bruce Lee pernah berkata, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi dia pernah berkata, saya nggak khawatir orang yang melatih 10.000 jenis tendangan, ya, tapi cuma satu kali. Tapi saya cuma khawatir kepada lawan yang bisa mempraktekkan, ya, satu tendangan selama 10.000 kali latihannya, ya, karena dia akan sangat expert di situ, sangat mumpuni dan terlatih di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus terlatih dan mumpuni untuk menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, momen terbaik untuk menyembah Tuhan adalah saat hancur hati, Bapak Ibu sekalian. Itu waktu yang terbaik untuk kita bawa dalam penyembahan kita. Saat hubungan hubungan sedang renggang, saat diberkati oleh Tuhan, saat-saat sibuk, itu waktu terbaik untuk kita ambil penyembahan kepada Tuhan. Gunakan semua kesempatan bagi penyembahan kita. Ketika kita ada di kondisi terpuruk atau kondisi puncak atau kondisi terbaik kita, itulah saat terbaik untuk kita menyembah Tuhan. How deep can you go? Penyembahan berbicara tentang kedalaman hati kita dalam menyusuri dan mengenal relung hati Tuhan. Jadi kalau kita bicara penyembahan, terkadang dalam penyembahan kita bicara dengan Tuhan. Kita mengenal isi hati Tuhan. Kita mengenal maksud Tuhan. Kita mengenal apa yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Semakin kita menyembah, semakin kita dalam, semakin kita go deeper, semakin dalam mengenal isi hati Tuhan. Korelasi antara Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dengan Matius 6 ayat 33 ayat 34 yang dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, dengan menjadi penyembahnya, maka kita sesungguhnya sedang melakukan atau memprioritaskan Tuhan sesuai Matius 6 ayat 33 dan 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi ada perintah mencari, ada cara mencari, ya, dan ada jaminan atau garansi dari Tuhan. Ya. Dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu adalah jaminan atau garansi dari Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi ada korelasinya Bapak Ibu antara Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dengan Matius 6 ayat 33 dan 34 mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika kita menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang mencari dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya.
Beberapa orang pernah bertanya kepada Smith Wigglesworth, seorang rasul iman yang hebat pada paruh pertama abad ke-20 tentang doa. Mereka berkata, Smith Wigglesworth, Anda adalah orang yang beriman dan penuh mujizat. Anda telah membangkitkan orang dari kematian. Anda telah mengusir lebih banyak setan daripada makan malam hangat yang kami lakukan. Ini terjemahannya ya Bapak Ibu ya. Beritahu kami, berapa lama Anda berdoa setiap hari. Jadi wartawan pengen tahu, berapa lama Anda berdoa setiap hari. Smith menjawab, saya tidak pernah berdoa lebih dari 20 menit. Terus para penanya bertanya, apa? Tidak lebih dari 20 menit. Setelah berhenti sejenak, Smith Wigglesworth melanjutkan, ya, saya tidak pernah berdoa lebih dari 20 menit, tetapi saya tidak pernah melewatkan 20 menit tanpa berdoa. Jadi doa adalah gaya hidup, doa adalah bagian penyembahan yang konstan dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkoneksi 24 jam. Mungkinkah kita terkoneksi 24 jam terus-menerus dengan Tuhan? Sangat mungkin dan sangat bisa. Karena roh yang di dalam kita, itu roh yang diberikan Allah. Itu adalah satu alat komunikasi dengan Tuhan. Ya, menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Daily activity. Terkoneksi 24 jam. Kalau Smith Wigglesworth bisa, ya, kita pun bisa. Karena kita adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan dan dimampukan untuk menjadi penyembah-penyembah. Karena Allah menghendaki, Allah memampukan kita menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Besok di dalam Morning Chapel pada jam yang sama, link Zoom yang sama, Bapak Ibu akan dilayani oleh Pastor Royke Menajam. Baik, saya undang kita untuk berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami adalah penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bahwa Engkau menghendakinya, bahwa Engkau mencari penyembah demikian. Ajari kami Tuhan, melihat Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman iman yang baru bersama dengan Tuhan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Supaya kami semakin melihat Tuhan, bahwa Engkau Allah God of Wonder, Tuhan yang besar. Sehingga Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kami ajari setiap kami menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Terkoneksi 24 jam dengan Engkau Tuhan. Selalu semakin grow deeper di dalam Engkau Tuhan. Di dalam menyembah Engkau. Memiliki keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, berkat pertolongan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman iman yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.